sekarang masuk ke topik yang kedua, yaitu sifat-sifat formula logika proposisi berdasarkan semantiknya. Nah, di sini kita akan membahas 3 sifat, 4 sebetulnya, 4, satu lagi, nanti akan ada sifat terakhir ya. Yang pertama itu absah atau valid, lalu terpenuhi, lalu kontradiksi, dan ada lagi kontingensi. Gitu. Nah, kapan suatu formula dikatakan absah, kapan dikatakan terpenuhi, dan kapan dikatakan kontradiksi juga kontingensi. Kita bisa lihat dari definisi ini. Nah, misalkan A adalah sebuah formula logika proposisi. A dikatakan absah jika dan hanya jika A bernilai benar untuk setiap interpretasi yang diberikan pada A. Nah, jadi misalnya tadi kan kita punya A seperti ini. Interpretasinya ada 4 ya. Tapi dari keempat interpretasi yang diberikan ke A ini tidak semuanya benar ya nilai A-nya. Betul nggak? Di sini T, di sini F, di sini T, di sini F ya. Nah, kalau misalnya dari kesemua interpretasi yang diberikan pada A ini, nilainya T semua, di sininya T semua, maka A dikatakan absah gitu. Tetapi kalau A yang ini, apakah absah? Tidak. Tidak ya, tidak, karena di sini tidak semuanya nilainya T gitu. Ya. Oke, jadi di sini A-nya tidak absah. Jika A ini dikatakan absah, maka kita bisa menyebut A ini sebagai suatu tautologi. Ya. Berikutnya, A dikatakan terpenuhi jika dan hanya jika terdapat setidaknya sebuah interpretasi I untuk A yang membuat A bernilai benar. A dikatakan terpenuhi jika dan hanya jika setidaknya ada satu interpretasi I untuk A yang membuat A bernilai benar. Kira-kira untuk A contoh yang ini, apakah ini bisa dikatakan terpenuhi? Bisa. Kenapa? Minimal 8. Karena ada interpretasi yang memberikan nilai A-nya T, gitu ya. Jadi ini dikatakan terpenuhi, gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah kontradiksi. Sifat kontradiksi. A dikatakan kontradiksi atau tak dapat terpenuhi jika A bernilai salah untuk setiap interpretasi yang diberikan pada A. Jadi, kalau untuk setiap interpretasi yang diberikan ke A, kemudian nilai A-nya menjadi salah semuanya, maka A dikatakan kontradiksi. Jadi kalau contoh yang ini, apakah A bisa dikatakan kontradiksi? Tidak. Tidak ya, karena ada yang true gitu, tidak semuanya false. Berikutnya, yang terakhir itu adalah kontingensi. A dikatakan kontingensi jika dan hanya jika A tidak absah dan tidak kontradiksi. Jadi tidak absah itu kan berarti tidak T semua, tidak kontradiksi itu tidak F semua gitu ya. Nah, jadi untuk A yang ini, apakah A bisa dikatakan kontingensi? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa. Karena dia tidak absah dan tidak kontradiksi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsistensi dari koleksi formula. Nah, jadi misalnya kita punya beberapa formula gitu ya. Sebut saja formulanya A1, A2, A3, A4, A5 gitu ya, sampai AN gitu. Terus kita gabungkan dia menjadi sebuah koleksi dari formula gitu. Jadi ada sebuah koleksi dari formula A1 sampai AN gitu ya. Nah, koleksi ini dikatakan konsisten jika ada suatu interpretasi I yang mengakibatkan interpretasi dari A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN itu nilainya T semua. Ya, jadi koleksi ini dikatakan konsisten jika ada suatu interpretasi padanya, ada masing-masing proposisi atomnya, sehingga nilai interpretasi dari A1, A2, dan seterusnya sampai AN semuanya ini nilainya T. Nah, dengan kata lain, kita bisa katakan juga bahwa koleksi formula ini akan konsisten jika konjungsinya ya terpenuhi.
konjungsi terpenuhi itu kan ketika ada suatu interpretasi sehingga nilai ini tuh T ya. Nah, ini tuh akan T kalau apa? Kalau A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN-nya T semua. Ya gitu. Jadi ini akan true ketika A1, A2 dan seterusnya sampai AN-nya adalah true juga gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, kita di sini akan mengetes atau menguji beberapa buah formula. Kita akan cek apakah formula tersebut absah, terpenuhi, atau kontradiksi, atau kontingensi gitu. Kita akan lihat ya. Nah, sekarang untuk yang soal pertama atau untuk yang latihan pertama, A-nya ini seperti ini formulanya. P XOR Q atau P XOR negasi Q. Nah, kita akan lihat ya. Yang pertama, kita akan buat tabel kebenaran untuk melihat apakah nanti A-nya absah, berarti T semua, atau kontradiksi F semua, atau terpenuhi gitu, atau kontingensi gitu ya, tidak absah dan tidak kontradiksi. Nah, di sini ada berapa buah proposisi atom yang ada di A? 2. Ada 2, apa saja? P dan Q. Ada P dan Q, maka ada berapa baris nanti P dan Q. untuk mendapatkan 4. 4? Ada 4 baris. Gitu. Nah, baris pertama itu adalah ketika P-nya T dan Q-nya T. Nah, ini baris pertama. Kolomnya kita buat juga sesuai dengan yang diinginkan di sini. Untuk mendapatkan ini kita perlu P, kita perlu Q, ini sudah ada di sini. Kita juga perlu negasi Q ya, negasi Q kita tulis di sini. Selain itu kita perlu ini P XOR Q, kita tulis di sini. Kita juga perlu P XOR negasi Q, kita tulis di sini. Terakhir kita perlu ini atau A gitu ya. Langsung dituliskan saja di sini A-nya. Ya. Jadi A-nya itu apa? A-nya itu ini. Sesuai dengan soal ya. Nah, udah ada berarti ada 6 kolom. 6 kolom 5 baris dengan yang ini ya. Nah, pertama untuk kondisi pertama adalah P-nya T, Q-nya T. Sekarang negasi Q-nya bernilai apa? False. P XOR Q-nya False. kenapa false? Karena disjungsi eksklusif. Karena disjungsi eksklusif, kalau disjungsi eksklusif nggak boleh keduanya benar ya. Harus salah satu aja yang benar kan ya. Disjungsi eksklusif itu kan P atau Q tetapi tidak keduanya gitu ya. Jadi hanya salah satunya aja yang benar. Jadi kalau P dan Q-nya dua-duanya benar, maka XOR-nya jadi salah. Berikutnya P XOR negasi Q. True. True, Bu. Jadi kalau ininya F, ininya T, maka A-nya apa dong? True. True ya, karena A itu adalah ini atau ini ya. Maka A-nya true. Yang kedua, P-nya true, Q-nya F. Berarti negasi Q-nya apa? True. P XOR Q-nya. True. P XOR negasi Q. False. False. A-nya. True. Ya, berikutnya kondisi ketiga, P-nya F, Q-nya T. Negasi Q-nya False. false. P XOR Q-nya True. P XOR negasi Q False. false. True. True. Terakhir, P-nya F, Q-nya F. Negasi Q-nya True. true. XOR P XOR Q-nya False. P XOR negasi Q-nya True. A-nya True. Oke, ternyata A-nya seperti ini. Kalau begitu, apakah A itu dikatakan absah? Absah. Tidak absah. Karena semuanya T ya. Terpenuhi tidak ya? Syarat terpenuhi itu apa sih tadi? Minimal satu interpretasi sehingga A-nya true ya. Ini ada nggak interpretasi yang mengakibatkan A-nya true? Ada.
Ada kan? Bahkan semua gitu ya. Ini interpretasi yang pertama ini dia menyebabkan A-nya true. Interpretasi yang kedua ini dia juga menyebabkan A-nya true gitu ya. Jadi terpenuhi tidak? Terpenuhi. Terpenuhi. Ya, kontradiksi tidak? Tidak. Tidak. Karena kalau kontradiksi harus F semua ya. Nah, jadi di sini karena terdapat sebuah interpretasi yang mengakibatkan A bernilai benar, maka A terpenuhi. Selain itu, karena setiap interpretasi yang diberikan pada A mengakibatkan A bernilai benar, maka absah. Gitu. Berikutnya masih menentukan apakah suatu formula ini absah, terpenuhi, kontradiksi, atau kontingensi. Ya. Tapi di sini formulanya berbeda dengan yang tadi. Di sini kita punya formula A-nya seperti ini. P atau Q dan negasi P dan negasi Q. Kita punya berapa proposisi atom di sini? Dua. Ya, jadi ada berapa baris nanti? 4. Oke. Nah, untuk kolom-kolomnya kita perlu apa saja? Kolomnya P, Q, terus apa lagi? Negasi P. Negasi P, negasi Q, apa lagi? P atau P atau Q, apa lagi? Negasi P dan negasi Q. Dan yang terakhir semuanya segini atau A-nya gitu ya. Oke, jadi ini ya, kita butuhkan ini. Oke, sekarang kondisi pertama ketika P-nya T dan Q-nya T. Maka negasi P-nya adalah False. negasi Q-nya adalah False. T atau Q-nya True. negasi P dan negasi Q-nya False. false. A-nya False. false. T dan F false. Kondisi kedua P-nya T, Q-nya F. Maka negasi P dan negasi Q-nya apa? Negasi P-nya false. Oke, terus Negasi Q-nya true. ya, false dan true. Lalu P atau Q-nya True. true. Lalu negasi P dan negasi Q-nya False. false. Lalu A-nya apa? False. False juga. Sekarang kondisi ketiga P-nya F, Q-nya T. Negasi True. true. Negasi Q-nya False. false. P atau Q-nya True. true. Negasi P dan negasi Q-nya False. false. A-nya False. false. Terakhir P-nya F, Q-nya F. Negasi P-nya True. true. Negasi Q-nya True. P atau Q-nya false. Negasi P dan negasi Q True. true. A-nya F dan T false. Jadi ini adalah tabel kebenaran dari semua interpretasi yang mungkin untuk A. Bisa dilihat A-nya ternyata seperti ini. Apakah A bersifat absah? Tidak. Apakah A bersifat terpenuhi? Tidak. Tidak, karena tidak ada interpretasi yang mengakibatkan A bernilai true. Ya. Apakah A kontradiksi? Iya. Karena setiap interpretasi mengakibatkan A-nya bernilai false. Apakah A kontingensi? Kontingensi itu apa tadi? Tidak absah dan tidak kontradiksi. Ya, karena dia kontradiksi maka dia tidak kontingensi ya. Baik, berikutnya di sini kita akan memeriksa apakah formula A, yaitu formula ini bersifat terpenuhi, atau apakah A bersifat absah, atau A bersifat kontradiksi, dan apakah A merupakan kontingensi. Nah, kita diminta hanya memeriksa saja, tidak diharuskan menggunakan tabel kebenaran gitu. Jadi kita bisa menghitungnya atau menentukannya tanpa tabel kebenaran. Apakah A ini terpenuhi? Berarti kan kita harus cek apakah ada interpretasi sehingga A ini bernilai benar gitu kan ya. Ada nggak sih interpretasi IP-nya apa, IQ-nya apa, R-nya apa sehingga dia bernilai benar? Ada atau tidak? Coba ada nggak? Ternyata ada ya. Contohnya itu ketika yang ini, yaitu ketika IP-nya T, IQ-nya T, dan IR-nya F.
Nah, ini kalau kita ini kan suatu interpretasi gitu ya. Di antara 8 interpretasi yang mungkin, ini salah satunya. Yang lain misalnya IP-nya T, IQ-nya T, IR-nya juga T. Itu juga suatu interpretasi. Atau misalnya F semua gitu. Atau misalnya IP-nya ini T, IQ-nya F, IR-nya T lagi. Nah, itu juga beberapa interpretasi ya dari 8 totalnya yang mungkin. Nah, saya punya interpretasi ini, ternyata ini mengakibatkan ini tuh bernilai benar gitu. Kita bisa cek ya. Interpretasi yang pertamanya itu seperti ini. IP-nya T, IQ-nya T, IR-nya F. Coba kita substitusikan ke sini. Jadi kan interpretasi dari ini ya ditulis di sini. Interpretasi dari ini adalah interpretasi dari P atau interpretasi dari Q dan interpretasi dari negasi R. Tapi P atau Q-nya duluan karena ada kurung di sini. Jadi bukan Q dan min R dulu ya. Dari precedence ini aturannya lebih atas, tetapi di sini ada kurung, berarti harus ini dulu. Ya. Di sini ada kurung, berarti ini duluan. Jadi kita bisa cek di sini ya. Kalau kita masukkan ke sini, P-nya kan T ya. P-nya T. P-nya T, Q-nya T. P atau Q berarti apa? True. True ya. True. Ini berarti T. Sekarang negasi R. R-nya F, berarti negasi R-nya apa? True. 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 Nah, berarti ini true. Tadi ini juga true ya. Ini true. Berarti true dan true jadi apa? Jadi true. Dapat ya. True. Ternyata ada interpretasi yang mengakibatkan A-nya interpretasinya adalah benar. Berarti terpenuhi dong ya. Terpenuhi ya. Jadi yang terpenuhi udah selesai, terjawab, dia terpenuhi. Terus kira-kira yang paling gampang melihat yang mana nih? Kontradiksi nggak? Tidak, Bu. Tidak ya. Bisa terjawab langsung juga kalau dia tidak kontradiksi karena udah jelas ada yang Ada yang true. Jadi udah terjawab yang terpenuhi sama yang kontradiksi. Tinggal yang belum terjawab itu yang absah dengan yang kontingensi. Nah, jadi kalau misalnya dia true semua untuk 8 kemungkinan tadi, kan kita udah dapat 1 kemungkinan, berarti ada 7 kemungkinan lagi. Kalau true semua berarti dia absah. Tapi kalau di antara ketujuh yang belum dicek di sini tuh ada 1 saja yang false, berarti dia kontingensi dan tidak absah. Betul nggak? Betul, Bu. Kalau kita bisa mendapatkan yang false 1 saja, udah terjawab gitu ya. Bahwa dia tidak absah dan dia kontingensi. Nah, ternyata ada interpretasi yang mengakibatkan A-nya bernilai false. Contohnya ini. IP-nya false, IQ-nya false, IR-nya true. Nah, coba kita substitusikan ya. IP-nya false, IQ-nya false, IR-nya true. Kita masukkan ke sini. Berarti IP-nya itu false, IQ-nya itu false. Jadi IP atau IQ menjadi apa? False. False. Yang ini false. Sekarang negasi R-nya. R-nya true, berarti negasi R-nya apa? False. False. Tadi ini false, ini juga false. False dan false. False. Oke, selesai ya. Karena ada interpretasi yang mengakibatkan A bernilai false, maka dia tidak absah. Karena tidak absah dan tidak kontradiksi, maka dia kontingensi. Jadi berdasarkan pemaparan kita, jadi kalau kita diberikan suatu formula A, dan kita bisa memeriksa apakah A ini terpenuhi atau tidak, maka kita tidak harus selalu memerlukan tabel kebenaran ya. Buktinya tadi aja kita nggak pakai tabel kebenaran, tapi kita bisa cek apakah dia terpenuhi atau tidak gitu. Ya. Permasalahan berikutnya, apakah setiap formula yang absah juga bersifat terpenuhi? Ya, bersifat Bu. Ya.